Tolong media jangan mensejajarkan patungan usaha saya ini dengan investasi bodong. Itu menyakitkan buat saya, kata Ustadz Yusuf Mansur kepada Harian Kompas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita ini saya kutip langsung dari sumber terpercaya, koran nasional yang kredibel. Nggak main-main, Harian Kompas. Beritanya ada di kolom bisnis dan investasi. Judulnya yaitu tadi, Yusuf Mansur bilang, jangan samakan patungan usaha saya dengan investasi bodong. Ustadz Yusuf Mansur sering berjumpa dengan media massa nasional untuk blak-blakan. Blak-blakan itu artinya ngomong secara terbuka atau membincangkan soal banyak hal yang ingin diketahui oleh media. Misalnya tentang bisnisnya, termasuk soal bisnisnya yang lagi rame menyita perhatian publik atau penuh kontroversi, yaitu patungan dana usaha yang dijalankan Ustadz Yusuf Mansur. Pernah Ustadz Yusuf Mansur mengisahkan perjalanan bisnisnya blak-blakan dengan koran Kompas, dengan tabloid Kontan, portal berita detik.com, dan sebagainya. Dalam kesempatan blak-blakan dengan Harian Kompas, Ustadz Yusuf Mansur mengisahkan perjalanan bisnisnya, bahwa dirinya menjalankan roda bisnis dalam berbagai sektor usaha. Nah, saat perbincangan menyinggung hal yang, maaf ya, agak sensitif soal dana patungan pembangunan hotel dan apartemen, Ustadz Yusuf Mansur tegas-tegas menolak bila bisnisnya itu disebut sebagai dana patungan usaha itu disamakan dengan produk investasi bodong. Ustadz Yusuf Mansur mengatakan bahwa tolong media jangan mensejajarkan patungan usaha saya ini dengan investasi bodong. Itu menyakitkan buat saya, kata Ustadz Yusuf Mansur kepada Harian Kompas. Ustadz Yusuf Mansur menambahkan bahwa alasan utamanya bikin bisnis patungan usaha itu adalah untuk membuat masyarakat bisa bersatu serta membuat sebuah kelompok usaha yang bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Sebab dengan pergerakan bersama, dengan gerak bersama, maka itu bisa menggerakkan roda perekonomian umat. Ustadz Yusuf Mansur mencontohkan bila bisnis patungan usaha itu sama seperti atau menganalogikan sama seperti waktu kita patungan uang untuk menyewa bis dengan tujuan pelesiran atau berwisata. Kalau tindakan ini dikemas dengan semua orang mengeluarkan uang yang sama, bukan hanya kita pelesiran, tetapi juga kita bisa sekalian membeli perusahaan bis itu. Itu yang Ustadz Yusuf Mansur ajarkan. Ustadz Yusuf Mansur menjamin bahwa usaha patungan usaha hotel dan apartemen atau apalah namanya sama sekali tidak ada unsur kepentingan pribadi. Diulang, sama sekali tidak ada unsur kepentingan pribadi. Sehingga pihak Ustadz Yusuf Mansur tidak ingin melembagakan usaha tersebut, patungan tersebut, dan nama Ustadz Yusuf Mansur juga tidak masuk dalam struktur bisnis yang disebut patungan usaha itu. Dengan kondisi seperti itu, maksudnya dengan tidak ada Ustadz Yusuf Mansur dalam struktur bisnis dan tidak melembagakan jenis usaha itu, Ustadz Yusuf Mansur menjelaskan bahwa bisnis patungan itu jadi sah 100% bukan miliknya. 100% sah bukan lagi miliknya sendiri, tetapi milik jamaah, milik masyarakat, milik umat. Ustadz Yusuf Mansur menegaskan bahwa pihaknya hanyalah sekadar motivator, hanya sebagai motivator yang bertugas sebagai yang menggerakkan, yang mendorong, yang mensupport masyarakat untuk berbuat sesuatu yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat itu sendiri. Ustadz Yusuf Mansur menceritakan kepada Harian Kompas tentang awal mulanya datangnya ide patungan usaha itu. Kata Ustadz Yusuf Mansur begini, awalnya saya itu cuma nge-tweet di Twitter saya itu, lalu di-tweet lagi berjamaah sama yang lainnya lagi. Terus ada yang menyaut, situ lalu percaya, saya juga percaya, saling kepercayaan. Lalu kita bikinlah rekening, kemudian langsung masuk 700 orang, transfer atau kirim duit, kata Ustadz Yusuf Mansur. Lantas dikabarkan kemudian Ustadz Yusuf Mansur berhasil mengakuisisi itu. Artinya Ustadz Yusuf Mansur memperoleh atau membeli perusahaan lain dengan cara membeli sebagian besar saham sebuah hotel di kawasan Cengkareng. Kemudian oleh Ustadz Yusuf Mansur diubahnya itu menjadi hotel untuk persiapan umroh dan haji. Makanya namanya adalah usaha patungan hotel dan apartemen haji dan umroh.
Nantinya bisnis patungan usaha ini juga akan merambah ke sektor lain, misalnya kebun kelapa sawit dan sebagainya. Lantas dari mana datangnya sebutan atau interpretasi atau terminologi atau orang menyebutnya investasi bodong? Adalah boleh jadi dari janji yang belum diterima dan ditunaikan oleh pengelola sebagai hak para nasabah patungan usaha itu, yang di awal telah dijanjikan bakal dapat banyak keuntungan atau royalti atau bagi hasil sebesar, kalau tidak keliru, 8%. Lantas mengapa Yusuf Mansur merasa sakit hati bila bisnis itu disamakan dengan investasi bodong? Saya kutip dari Harian Kompas, Ustadz Yusuf Mansur pun masih enggan menjelaskannya. Pihak Ustadz Yusuf Mansur masih enggan menjelaskannya. Justru pihak Ustadz Yusuf Mansur ingin mengundang jajaran media dan mau mengajarkan secara jelas tentang bisnis patungan usaha itu. Kalau mau tahu, saya undang saja biar kalian pintar. Jangan malah usaha saya ini disanding-sandingkan dengan investasi bodong. Kalau Anda benar-benar mau belajar patungan usaha, saya jamin Anda tidak mau jadi wartawan lagi, bakal jadi pengusaha. Masalahnya, Anda tidak mau belajar, kata Ustadz Yusuf Mansur kepada wartawan Kompas yang mewawancarainya. Namun karena datangnya desakan dan adanya saran dari kementerian, Menteri Badan Usaha Milik Negara waktu itu, maka Ustadz Yusuf Mansur akhirnya menghentikan keberlangsungan jalannya bisnis tersebut. Pihak Ustadz Yusuf Mansur ingin membenahi terlebih dahulu mengenai legalitas formalnya bisnisnya, dan akan membuatnya menjadi jauh lebih baik lagi. Bahwa ternyata tidak segampang itu mengundang dana masyarakat, mengumpulkannya, kemudian mengelolanya, tidak sesederhana seperti diungkapkan Ustadz Yusuf Mansur di awal, bahwa Ustadz mencontohkan bisnis patungan usaha itu sama persis seperti waktu kecil kita patungan uang untuk menyewa bis untuk pelesiran. Ustadz Yusuf Mansur lalu menutup wawancaranya dengan Harian Kompas. Ustadz Yusuf Mansur kemudian berkata bahwa kenapa usaha ini dihentikan sementara, karena Anda tidak mau dong lihat ustadznya salah melulu. Kalau tidak mau, ya saya berhentikan dulu. Nanti kalau sudah ketemu sistemnya, saya akan buka lagi. Begitu kata Ustadz Yusuf Mansur kepada Kompas beberapa waktu silam. Ente mau berkomentar, silahkan, tetapi jangan pada ribut. Nanti jadi ramai. Ustadz lagi di Mesir,